Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Nining. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Video kali ini aku masih tetap ngebahas pembahasan soal OSK Geografi tahun 2020 yang ujiannya akan dilaksanakan tanggal 2 Insya Allah kalau tidak ada halangan dari pihak panitia. Walaupun ini udah agak sedikit mepet, tapi nggak apa-apa ya untuk soal terakhir dari OSK Geografi tahun lalu, yaitu nomor 91 sampai dengan nomor 100. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, jangan lupa seperti biasa subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan semua. Semoga video dari channel ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nomor 91, wilayah timur Indonesia secara kultural memiliki perbedaan dari wilayah barat Indonesia, yaitu kultur masyarakatnya yang banyak dipengaruhi oleh laut. Di bawah ini yang bukan merupakan bukti bahwa kultur masyarakat wilayah timur Indonesia dipengaruhi oleh laut adalah: A. Kuliner didominasi hasil laut. B. Arsitektur rumah adat kebanyakan berupa rumah panggung. C. Pranata masyarakat yang cenderung egaliter. D. Tatanan struktur sosial yang menganut feodalisme kental. E. Adanya praktik hukum adat sasi. Wilayah timur Indonesia berarti di sini yang harus kita ingat yaitu wilayah WIT, itu kawasan Maluku dengan Papua. Nah, untuk daerah di sana kita lihat dari option satu persatu, sudah pasti kuliner didominasi oleh hasil laut. Karena kalau misalnya daerah Indonesia itu merupakan daerah maritim, otomatis setiap, gak harus daerah timur saja sih, semua daerah di Indonesia pasti dia didominasi oleh hasil laut. Option A benar. Kemudian arsitektur rumah adat kebanyakan berupa rumah panggung. Benar ya, karena di sana apalagi budayanya juga masih budaya yang kedaerahan, belum terlalu modern atau belum terlalu maju. Di pertanyaan yang ditanyakan di sini bukan, berarti kita akan mencari option yang salah, yang tidak sesuai dengan kawasan timur Indonesia. Yang C, pranata masyarakat yang cenderung egaliter. Egaliter ini artinya persamaan derajat atau sederajat, jadi nggak ada kasta yang berbeda. Jadi jawabannya juga sesuai. Tatanan struktur sosial yang menganut feodalisme kental. Feodalisme ini merupakan pemimpin yang selalu ingin dihormati, yaitu pemimpin yang ingin disanjung. Nah, ini masih nanti kita lihat dulu. Kemudian adanya praktik hukum adat sasi. Adat sasi yaitu perintah larangan mengambil hasil alam sebelum waktunya. Jadi setiap hasil alam itu harus diambil ketika waktunya. Kalau misalnya dipanen sebelum waktunya, kayak contohnya nih, karena mereka tergantung pada hasil laut, mereka menjaring ikan yang belum waktunya dipanen atau belum waktunya dipancing. Nah, itu tidak sesuai dengan hukum adat mereka, itu hukum adat sasi. Di sini berarti jawaban yang nggak sesuai itu adalah yang D, menganut feodalisme kental. Kenapa? Karena pemimpin di sana itu memang lebih dekat kepada rakyat dan itu tidak ada jenis feodalisme yang kental. Jawaban nomor 91 D. Nah, nomor 92, hoklopen merupakan salah satu kuliner khas kebudayaan Tionghoa yang mengalami akulturasi dengan kebudayaan Melayu di Bangka dan menjadi makanan yang lazim disebut martabak terang bulan. Proses akulturasi yang terjadi dalam kasus ini adalah A. Asimilasi, B. Separasi, C. Integrasi, D. Marginalisasi, E. Difusi. Hoklopen, pasti kalian sering dengar kan, kalau di daerah saya, di daerah Aceh itu sendiri, ini disebut sebagai martabak Bangka. Nah, bagi yang nggak pernah lihat, mungkin nggak tahu dengan kata hoklopen, ini yang dikatakan sebagai hoklopen. Kalau di daerah kami martabak Bangka. Kalau di daerah sana sendiri di daerah Bangka itu namanya hoklopen.
Nah, jadi contoh Hoklopen ini kita lihat dari definisi teorinya dulu. Akulturasi itu merupakan interaksi dua budaya yang menghasilkan budaya baru dan budaya aslinya tetap ada. Itu dikatakan sebagai akulturasi. Nah, akulturasi itu sendiri dia dibedakan menjadi 4. Itu ada asimilasi, separasi, integrasi, dan marginalisasi. Apa perbedaannya? Kalau asimilasi dia pembauran dua budaya menjadi budaya baru. Kalau misalnya budaya A dicampur dengan budaya B, itu melahirkan budaya C. Itu disebut sebagai asimilasi. Separasi mempertahankan, maksudnya di sini setiap individu ya, mempertahankan nilai-nilai budaya asli dan menolak nilai-nilai budaya luar yang masuk. Jadi dia kebalikan, separasi ini kebalikan dari asimilasi. Jadi dia lebih cenderung mencintai budaya daerahnya sendiri. Yang ketiga ada integrasi. Integrasi mempertahankan budaya asli dan menerima budaya luar. Jadi dia oke-oke aja, budaya asli tetap dijaga, budaya luar ya nggak masalah, mau masuk juga kami terima kok. Nah, itu dinamakan sebagai integrasi. Yang keempat, marginalisasi, tidak mempertahankan budaya asli dan tidak menerima budaya luar. Ini dia kebalikan dari integrasi. Jadi setiap orang yang menganut marginalisasi ini, setiap individu tersebut dia nggak mau tahu dengan keadaan di sekitarnya, ya bodo amat lah, budaya sendiri juga nggak mau dia pertahanin, budaya luar juga nggak mau dia terima, jadi sesuka-suka dia saja. Nah, ini keempat dari bagian akulturasi. Kemudian di option jawaban juga ada yang disebut sebagai difusi. Difusi itu artinya penyebaran budaya. Kalau misalnya kita melihat gimana sih daerah lain tuh bisa tahu budaya dari daerah lainnya lagi, ini dikarenakan faktor yang dibawa oleh setiap orang atau setiap kelompok. Nah, mereka yang membawa atau menyebarkan budaya tersebut dikategorikan sebagai teknik difusi. Balik lagi ke soal, jadi dia jawaban yang sesuai untuk jenis makanan Hoklopen itu masuk ke integrasi. Jadi dia tetap di sini kan ada katanya Hoklopen merupakan salah satu kuliner khas kebudayaan Tionghoa yang mengalami akulturasi dengan kebudayaan Melayu di Bangka dan menjadi makanan yang lazim disebut martabak terang bulan. Oke, nomor 92 jawabannya C. 93. Provinsi Indonesia yang memiliki keragaman bahasa lokal tertinggi dengan jumlah lebih dari 300 bahasa lokal adalah A. Papua, B. Sulawesi Selatan, C. Sumatera Utara, D. Kalimantan Timur, E. Maluku Utara. Nah, ini ada grafik hasil sumbernya berasal dari jumlah bahasa daerah berdasarkan provinsi di Indonesia, tapi pada tahun 2019 sumbernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya ambil dari websitenya databox.katadata.co.id. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya ini di websitenya itu sendiri itu dia sudah dipaparkan semua ya untuk semua provinsi, tapi saya ambil yang teratas saja. Di sini sudah terlihat Papua memiliki jumlah bahasa 326, Papua Barat 102. Jadi kalau misalnya kita gabungkan Papua dengan Papua Barat itu ada sekitar 428 bahasa di Pulau Papua saja. Kemudian NTT 72 bahasa daerah, Maluku 62, Kalimantan Tengah 23, Sulawesi Tengah 21, Maluku Utara 19, Kalimantan Timur 16, Sulawesi Selatan 14, Sulawesi Tenggara 14, Kalimantan Utara 11, Nusa Tenggara Barat 11, Kalimantan Selatan 10. Di sini berarti sudah pasti jawabannya adalah Papua, daerah yang memiliki bahasa lokal paling banyak di Indonesia. Sedangkan Sumatera Utara itu hanya memiliki 5 jenis bahasa daerah yang sudah terdata. Mungkin ada juga bahasa-bahasa daerah yang lainnya belum masuk ke data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nomor 94, negara yang terletak seluruhnya di sebelah selatan garis Tropic of Capricorn adalah A. Selandia Baru, B. Rusia, C. Indonesia, D. Arab Saudi, E. Republik Demokratik Kongo. Apa itu Tropic of Capricorn? Nah, di sini ada gambar yang memperlihatkan bumi dan garis lintangnya. Garis lintang itu dia garis yang membelah bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, garis lintang ini dia 90 derajat ke selatan, 90 derajat ke utara atau ke kutub utara. Jadi 0 derajat itu dia di garis khatulistiwa, yaitu garis yang ada di negara kita disebut sebagai garis ekuator. Kemudian 90 derajatnya itu ya berada di kawasan kutub. Nah, di sini garis-garis itu dibedakan menjadi Arctic Circle, lingkaran Arktik, kemudian Tropic of Cancer yaitu garis balik utara, kemudian ekuator garis khatulistiwa, Tropic of Capricorn itu garis balik selatan, kemudian ada Antarctic Circle yaitu lingkaran Antartik. Nah, ini untuk lebih kecilnya, dan di sini ada keterangan posisi derajatnya berapa. Jadi 5 lingkaran utama lingkar bumi yaitu seperti yang saya katakan tadi, Tropic of Capricorn atau garis balik selatan yaitu garis yang sejajar dengan lintang 23,5 lintang selatan atau south, terjadi tanggal. Nah, di sini pada saat garis balik selatan ini matahari bisa berada di zenit selama sehari di garis ini. Maksudnya pada tanggal 21 sampai 23 Desember rentangnya bisa terjadi 21, 22 atau 23. Posisi matahari itu tepat berada di atas kepala seseorang. Maksudnya kalau kita berdiri di daerah tersebut itu panasnya itu matahari tepat berada di atas kepala. Nah, itu bisa selama sehari rentangnya. Nah, negara yang dilalui oleh garis balik selatan ini yaitu negara Uruguay, Swaziland dan Lesotho yang ada di Afrika, dan Selandia Baru. Ini dia di garis Tropic of Capricorn. Jadi kita lihat negara yang berada di bawah 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian yang kedua, Tropic of Cancer atau garis balik utara. Ini kebalikan dari garis balik selatan. Di posisinya di sini 23,5 derajat north atau lintang utara. Nah, ini juga terjadi pada tanggal 21 sampai 23 Juni. Jadi setiap 6 bulan sekali. Sampai Juni itu dia punyanya si Cancer ini, sedangkan Desember itu punya Capricorn. Nah, negara sama kondisinya itu juga pada tanggal tersebut posisi matahari berada di titik zenit. Negara yang dilalui adalah Hawaii, bagian Amerika Tengah, Afrika Utara, Gurun Sahara, dan Kalkuta, India. Kemudian lingkaran Arktik mana dia? Nah, ini lingkaran Arktik berada di posisi 6,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara, meliputi negara yang berada di kawasan yang dekat dengan kutub utara, yaitu Norwegia, Swedia, Finlandia, Rusia, Kanada, Alaska, Greenland, dan Islandia. Kemudian lingkaran Antartik berada di 66 derajat lintang selatan, dekat dengan kutub selatan. Kalau kita lihat di sini berarti kebanyakan yang meliputi adalah daerah es itu sendiri. Jadi, dan yang terakhir garis khatulistiwa, yaitu garis nol lintang yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan atau daerah khatulistiwa yang kalau kita di Indonesia itu di daerah Pontianak. Ke soal, negara yang terletak seluruhnya di sebelah selatan garis Tropic of Capricorn adalah Selandia Baru. Nomor 95, salah satu semenanjung besar dunia yang terletak di sebelah timur laut
Okhotsk dan berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah timurnya adalah A. Semenanjung Kamchatka, B. Semenanjung Crimea, C. Semenanjung Jutlandia, D. Semenanjung Iberia, dan E. Semenanjung Alaska. Sekarang kita lihat dulu pembahasan satu persatu yang dimaksud dengan setiap semenanjung. Semenanjung Kamchatka, ini saya ambil datanya dari Wikipedia ya, biar cepet aja. Kalau kawan-kawan mau tahu lebih lanjut, mungkin nanti pembahasannya bisa kita cari di Google. Tapi karena ini pembahasan soal, jadi saya ambil intinya saja. Semenanjung Kamchatka merupakan nama semenanjung yang letaknya 1250 km terbesar di distrik federal timur jauh, dengan memiliki luas wilayah 472.300 km². Semenanjung ini mengelilingi dua lautan, yaitu Laut Okhotsk dan Samudra Pasifik. Maksudnya dia berada di antara, diapit oleh Laut Okhotsk sama Samudra Pasifik. Semenanjung ini merupakan bagian dari Oblast Kamchatka dan Okrug Otonomia Koryakia. Nah, ini dinamakan sebagai Kamchatka Peninsula atau Semenanjung Kamchatka. Di sini sebelah sini Sea of Okhotsk, Laut Okhotsk, dan ini Laut Samudra Pasifik. Semenanjung. Apa itu semenanjung? Semenanjung itu merupakan daratan yang menjorok ke lautan. Jadi kalau misalnya sebuah daratan panjang, kemudian kanan kirinya diapit oleh perairan, itu dinamakan sebagai semenanjung. Semenanjung Crimea dikenal pula sebagai Crimea adalah suatu daratan besar yang terletak di ujung timur Eropa dan terdiri dari Ukraina dan Rusia. Ini dia. Crimea terletak di wilayah paling timur, berbatasan di selatan dengan Laut Hitam. Ini dia, Laut Hitamnya membentuk ujung selatan semenanjung. Itu dari sini, Ukraina dan Rusia. Jadi kalau misalnya Crimea Peninsula ini dia dikelilingi oleh Laut Hitam. Jutlandia, semenanjung Jutlandia adalah sebuah semenanjung di Eropa bagian utara, membentuk daratan utama Denmark dan bagian utara Jerman, memisahkan Laut Utara dan Laut Baltik. Laut Utara dengan Laut Baltik. Wilayahnya relatif datar dengan bukit yang rendah, mempunyai luas 29.775 km² dan penduduknya sekitar 2 jutaan. Kebanyakan penduduk negara Denmark. Iberian Peninsula atau Semenanjung Peninsula atau Semenanjung Iberia, terletak di ujung barat daya Eropa dan terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, dan Gibraltar dan sedikit Prancis. Dari 3 semenanjung Eropa, Iberia terletak di wilayah paling barat dan selatan, berbatasan di selatan dan barat dengan Samudra Atlantik. Ini dia semenanjung Iberia. Ada Spanyol, Portugal, dan Prancis. Semenanjung Alaska, seperti namanya, pasti berada di utara, di kutub utara. Semenanjung yang terbentang sekitar 800 km ke barat daya Alaska dan berakhir di Kepulauan Aleut. Semenanjung ini memisahkan Samudra Pasifik dengan Teluk Bristol. Di pantai selatan semenanjung, temperatur sekitar 0 derajat Celcius sampai -2 derajat Celcius pada musim dingin dan 11 derajat Celcius pada musim panas. Musim panas saja udah 11 derajat Celcius. Kalau kita berapa rata-rata temperaturnya? Jauh ya. Ini dinamakan sebagai Semenanjung Alaska. Sampai ke sini termasuk Semenanjung Alaska ya. Balik ke soal, jadi yang dikelilingi oleh Laut Okhotsk dan Samudra Pasifik itu adalah Semenanjung Kamchatka. Nomor 96, tembok barat dan Masjid Kubah Batu adalah objek religius penting di kota. Kalian pasti sudah sering dengar, apalagi saat ini Dome of the Rock ini yang kemarin sempat betul-betul viral ya, karena kawasan ini itu memang sedang terjadi kerusuhan yang sangat besar. Nah, Masjid Kubah Batu terletak di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompleks ini sendiri berada dalam tembok kota lama Yerusalem. Tempat ini disucikan dalam agama Islam dan Yahudi. Nah, ini tembok ratapan. Kalau ini punya orang Islam, ini punya orang Yahudi.
tempat yang dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci ini hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Ini dua-duanya beralamatkan di Yerusalem. Jadi jawaban nomor 96 Yerusalem. Nomor 97, andaikan saudara berwisata ke salah satu negara di Amerika Tengah, kemudian berenang di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, maka negara yang saudara kunjungi adalah A. Belize, B. El Salvador, C. Costa Rica, D. Venezuela, E. Kuba. Kalau misalnya kita baca soal ini, kalaupun kita berwisata ke sana, siapa sih yang mau berenang di Laut Karibia dan Samudra Pasifik? Tapi nggak masalah sih, inti yang mau ditanyakan itu daerah yang dekat dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Kata kuncinya Amerika Tengah. Kita bahas satu-satu. Belize, negara di kawasan Amerika Tengah, sebuah negara kecil di pesisir timur Amerika Tengah, berbatasan dengan Meksiko di sebelah barat laut dan Guatemala di barat dan selatan. Honduras terletak 75. Di sini kata kuncinya adalah Guatemala ya. El Salvador, sebuah negara di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Honduras dan Guatemala. Daerah ini dulunya disebut sebagai orang people sebagai Cuchcalt dalam bahasa Spanyol, yang dalam bahasa Nahuatl artinya tanah berharga. Di sini nggak ada kata kunci yang khusus. Costa Rica, negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah, yang berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara, Panama di selatan dan tenggara, Samudra Pasifik di barat dan selatan, dan Laut Karibia di timur. Samudra Pasifik dan Karibia, udah dapat ya. Costa Rica merupakan negara pengonsumsi gula terbanyak di dunia. Wow, ini pengonsumsi atau penghasil? Kalau pengonsumsi berarti negara ini gak takut sama penyakit DM. Venezuela, nah ini dari kawasannya aja udah jauh dari soal. Amerika Selatan. Republik Bolivia dan Venezuela adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brazil di selatan, dan Kolombia di barat. Dan yang terakhir Kuba, negara di Kepulauan Karibia, negara berdaulat yang terdiri dari Pulau Kuba, pertemuan di Laut Karibia, Teluk Meksiko, dan Samudra Atlantik. Kawasannya juga udah melenceng dari soal, jadi yang sesuai itu adalah Costa Rica. Inisiatif nomor 98, inisiatif Belt and Road Initiatives adalah strategi pembangunan global yang dicetuskan oleh negara. A. Korsel, B. RRT, C. Jepang, D. India, E. Singapura. Satu sah. Ini untuk pembahasannya, apa yang maksud dengan the Belt and Road Initiative Progress? Itu satu sabuk dan satu jalan. Prakarsa sabuk dan jalan atau inisiatif sabuk dan jalan adalah strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Amerika Timur Tengah, dan Amerika. Rencana target selesai 2049. Ini udah 2021. Oke, jadi pelayanannya lebih difokuskan pada benua ya. Di sini bisa kita lihat, jadi maksudnya setiap kawasan ini nanti bakalan terhubung. Jadi ini kayak jalur sutra modern. Nah, ini dicetuskan oleh negara China. China selalu terdepan. Jawabannya adalah Republik Rakyat Tiongkok. Nomor 99, wilayah Catalunya merupakan salah satu wilayah di Eropa yang cukup bergolak karena tuntutan separatisme oleh masyarakatnya sendiri. Wilayahnya ini terletak di negara A. Kerajaan Spanyol, B. Republik Portugal, C. Republik Prancis, D. Kepangeranan Andorra, E. Kehariapatihan Luxembourg. Catalunya atau Catalonia merupakan sebuah wilayah otonomi Spanyol yang memiliki luas wilayah 32.000 dan populasi 6 jutaan. Ibu kotanya adalah Barcelona. Nah, sering dengar Barcelona, ini merupakan bagian daerah Catalonia. Kita taunya Barcelona di Spanyol ya. Padahal dia kalau provinsinya itu di Catalonia. Oke,
Jawabannya yang pasti adalah Spanyol. Nomor 100, satu-satunya sungai di dunia memiliki 4 ibu kota negara di sepanjang alirannya adalah A. Rhine, B. Mekong, C. Efrat, D. Thames, E. Donau. Maksud soal ini mungkin aliran sungainya itu melalui 4 negara. Satu-satu kita bahas. Sungai Rhine dengan panjang 1230 km, salah satu sungai paling panjang di Eropa. Namanya berasal dari kata Rhenos yang berarti arus yang tinggi. Nah, ini dia muaranya di Laut Utara. Sumbernya dari Hinterrhein. Kota yang dilaluinya kota Köln, Düsseldorf, Starbuck, Bingen, dan banyak berarti. Karena memang paling panjang di Eropa, berarti memang banyak melalui negara-negara. Ini gambarnya bersih banget, beda banget sama sungai yang ada di negara kita. Kemudian Sungai Mekong. Sungai Mekong sungai utama di dunia. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia dan ke-10 terbesar dalam volume. Dengan wilayah seluas 755 derajat kilometer kuadrat dari Tibet, sungai ini mengalir melalui Cina, provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Oke, muaranya itu di Delta Mekong. Sumbernya itu dari Laso Gongma Spring. Negara yang dilaluin Vietnam, Laos, Thailand, Tiongkok, Kamboja, Myanmar. Sungai Efrat, sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah dua begawan yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepiannya disebut Mesopotamia, negeri di antara dua sungai. Ini juga salah satu sungai yang dikatakan sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman kalau dia mengering, karena dia merupakan istilahnya kayak sumber kesuburannya daerah Asia Barat. Sungai Thames, pasti kalian tahu lah, sungai dengan jembatan yang paling terkenal. Sungai yang mengalir di selatan Inggris dan menghubungkan kota London dengan laut. Sungai sepanjang 356 km dengan luas perairan 12.000 sekian kilometer kuadrat dan bermuara di Laut Utara juga. Nah, ini ya, di salah satu yang sering jadi lambang ikonnya di kota London. Rupanya dia berada di Sungai Thames, adanya di Inggris. Dan terakhir Sungai Donau atau Danube River. Sungai Donau adalah sungai terpanjang di Eropa setelah Sungai Volga. Aliran sungai ini berhulu di pegunungan Jerman bagian selatan dan bermuara di Laut Hitam, wilayah teritorial Ukraina. Negara yang dilalui negara Donau ini punyanya negara Jerman, Romania, Hungaria, Australia, Serbia, lebih daripada 4 ibu kota negara. Jadi jawaban paling sesuai adalah Sungai Donau. Oke, selesai untuk pembahasan akhir dari soal USK tahun 2020. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik lonceng, tanda jempol, tinggalin komen biar saya semangat untuk bikin video-video selanjutnya, dan sebarkan ke kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.